Bapak Ibu Saudara-saudari, umat Keuskupan Waitebula yang terkasih dalam Tuhan, saya Pastor Agus CSSR, Wakil Uskup Keuskupan Waitebula, mau memberi testimoni kesaksian tentang program vaksinasi yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah kita, pemerintahan Presiden Jokowi. Saudara-saudari, sudah setahun lebih seluruh dunia, Indonesia termasuk Pulau Sumba ini dilanda wabah pandemi virus corona. Dan virus ini sungguh mengganggu seluruh tatanan kehidupan kita. Tapi syukur kepada Allah saudari-saudara bahwa hingga saat ini pemerintah kita dengan segala daya dan upaya kemudian bisa menghadirkan vaksin dengan macam-macam jenisnya. Hadirnya vaksin ini saudara-saudari menjadi salah satu titik penting dalam usaha untuk mengatasi pandemi COVID-19. Virus corona hanya memang bisa dilawan dengan vaksin. Saya bersama dengan 9 tokoh masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 1 Februari dan tanggal 15 Februari sudah melaksanakan vaksinasi, sudah disuntik vaksin di Rumah Sakit Umum Daerah Redabolo di Sumba Barat Daya. Mengapa saya memberikan testimoni atau kesaksian saudara-saudari? Karena cukup banyak orang, cukup banyak warga masyarakat, termasuk di dalamnya orang Katolik, yang termakan berbagai macam isu berita hoax tentang vaksin. Karena itu banyak yang ragu-ragu untuk mengikuti program vaksin dan ada banyak yang ketakutan untuk divaksin. Saudari-saudara, saya ingin memberi kesaksian atau testimoni itu. Pada tanggal 1 Februari 2021 ini, kami bersepuluh tokoh masyarakat, saya mewakili Gereja Katolik Keuskupan Waitebula disuntik vaksin perdana. Untuk suntikan pertama, sebetulnya saudara-saudari tidak ada sesuatu yang sungguh luar biasa. Maksud saya, efeknya tidak ada yang luar biasa. Bahkan suntikan jarum pun hampir tidak terasa. Lalu kurang lebih setengah jam setelah disuntik vaksin itu, lalu kemudian saya merasa mengantuk. Ketika saya menyetir kendaraan untuk pulang ke keuskupan, ada sedikit rasa kantuk. Di hari pertama hanya rasa kantuk. Nah, besoknya hari kedua, ketiga, keempat itu memang saya rasa badan agak demam. Merasa seperti orang kelelahan, lemas macam begitu ya. Tapi saya kemudian membaca berita-berita di media-media mainstream, media elektronik maksud saya, bahwa efek yang saya alami itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa. Karena virus itu adalah benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita dan tubuh kemudian membuat pertahanan. Karena antivirus, maksud saya vaksin, dianggap sebagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Hanya itu. Karena itu saya cuma minum vitamin, banyak istirahat, memang cenderung lelah atau mudah tidur. Tapi setelah itu menjadi biasa, normal kembali. Pada tanggal 15 itu kami divaksin untuk tahap kedua. Nah, yang menarik adalah pada tahap kedua ini hampir tidak ada efeknya sama sekali. Jadi efek seperti pada tahap pertama, kita merasa ngantuk, kemudian demam ada, itu sama sekali tidak ada di vaksin yang kedua. Tapi memang saudara-saudari, menurut dokter, menurut orang-orang kesehatan,
Memang sangat tergantung dari kondisi tubuh masing-masing orang. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua sudah lelah dengan pandemi virus corona atau COVID-19. Kita sudah lelah. Kita mau beraktivitas secara normal. Karena itu saudara-saudari, jangan takut divaksin, jangan takut. Saya secara pribadi lebih takut terpapar corona daripada saya kemudian takut divaksin. Saya bahkan dengan semangat, dengan senang hati pergi mewakili Bapak Uskup untuk divaksin. Dengan begitu saudara-saudari, sebetulnya kita ini sedang berpartisipasi solider dengan seluruh masyarakat di dunia dalam usaha untuk mengendalikan dan mengatasi pandemi. Vaksin adalah salah satu tahap penting untuk mengatasi pandemik COVID-19 ini. Orang Katolik secara khusus, Bapak Uskup sudah mengeluarkan surat himbauan kepada para pastor paroki untuk diteruskan kepada seluruh umat supaya ikut mensukseskan program vaksinasi. Maka jangan takut. Tidak ada vaksin yang bertujuan untuk membunuh. Tidak ada. Dan tidak mungkin pemerintah kita dengan bodoh mau membunuh rakyatnya dengan vaksin. Justru kalau pemerintah tidak melakukan apa-apa, tidak mengusahakan menghadirkan vaksin, itu adalah sebuah kesalahan besar pemerintah. Tapi syukur kepada Allah saudara-saudari, pemerintah kita tanggap. Dan kita sekarang ini secara massal sudah mulai divaksin. Itu kabar baik yang harus kita terima penuh syukur. Jangan takut. Ajak keluarga, saudara, rekan kerjamu, ayo kita vaksin supaya kita punya herd community, kekebalan komunitas, sehingga pandemi corona ini segera kita lewati. Saya berharap saudara-saudari, kita semua terus bersama pemerintah, meskipun sudah ikut divaksin, kita terus menjaga, menerapkan protokol kesehatan dengan 5M itu. Selalu pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menjauhi mobilitas yang tidak perlu. Demikian saudara-saudari, testimoni sekaligus ajakan saya untuk saudari-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Semoga badai corona segera berlalu.